Cara mengatasinya dengan terus-menerus mengambil peluang sehingga jam terbang semakin banyak. Setuju banget. Yaitu ketika saya harus menyampaikan sesuatu yang saya tidak pahami. Itu bisa zonk banget sih kalau buat saya. Jadi ketika kita sudah mengulang materi itu berkali-kali, itu akan otomatis pluk, nempel di kepala asli. Hai, assalamualaikum, welcome to Daisy Channel, be better from a channel. Hai gengs, masih edisi di rumah aja. Di video kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya biar kita itu nggak grogi ketika ngomong di hadapan umum. Selancar-lancarnya penyiar ataupun MC atau public speaker kayak gitu ya, yang mereka mungkin udah biasa ngomong di hadapan umum, pasti mereka pernah mengalami yang namanya grogi zaman dulunya. Nah, sekarang aku mau bacain. Jadi kemarin sempat wawancara via online sama beberapa teman-temanku yang dia itu adalah penyiar, terus juga nge-MC, ada juga presenter televisi. Nah, kira-kira mereka itu dulunya groginya itu alasannya kenapa, yang menjadi penyebab grogi, dan cara mengatasi grogi itu kayak gimana. Yang pertama adalah Bima. Jadi Bima itu adalah penyiar di Rakosa. Kalau dia katanya, yang pertama, aku dulu grogi banget Ki. Kadang kalau ada acara gede sampai yang susah tidur malamnya. Pernah nggak paginya pas mau berangkat kayak mual-mual gitu saking groginya. Aku dulu nggak tahu sebabnya grogi kenapa, tapi setelah usut diusut, aku grogi karena nggak menguasai materi. Nah, aku sibuk sama diri sendiri, malah nggak fokus sama materi utamanya. Kayak rundown, terus juga product knowledge atau wawasan tentang produknya itu apa, atau yang kalau dia MC ya di acara itu apa. Bahkan nggak cari tahu dulu penontonnya itu siapa. Nah, terus cara dia mengatasinya itu kayak gini. Nah, caranya kalau aku first to first adalah riset dengan baik ya. Apapun acaranya, apapun job desk-nya, MC kayak moderator, kayak host, atau bahkan narasumber atau trainer itu harus riset dulu. Jurus gitu biar nggak grogi ya harus menguasai pasar. Serius, kalau riset mau bagus, jangankan grogi, gimmick bercanda aja jadi keren banget. Ini si Bima tuh emang sering banget kayak gimmick-gimmick kayak gitu. Leluconnya tuh menurutku apa ya, maksudnya nggak receh-receh banget gitu loh, bisa buat orang-orang ketawa. Kalau udah di luar kepala pasti akan lebih oke semuanya. Tampilan cadas, klien pun puas. Wah, mantap. Tapi jangan disalahartikan, menguasai materi bukan berarti sibuk sama rundown, adlibs dan sebagainya. Kalau udah menguasai ya harusnya di luar kepala. Karena kalau ngomong depan publik malah sibuk sama diri sendiri, katanya anak psikologi nih, audiensnya bakal terabaikan. That's all. Selamat belajar teman-teman, itu kata Bima. Lalu ada lagi temanku yang Mbak Eka Anissa. Dia adalah presenter ADTV. Kalau Mbak Eka yang pertama yang ngebuat grogi karena dulu baru pertama kali tampil ngerasa gugup. Berarti ya gugup ya grogi, belum percaya diri mungkin ya. Lalu yang kedua, cara mengatasi grogi, yakin dan percaya terhadap diri sendiri bahwa kita bisa serta terus berlatih. Berarti sama meyakinkan diri sendiri kalau kita itu bisa, kayak gitu. Itu dari Mbak Eka. Terus ada juga dari penyiar Reca Buntung, Hani Wandira. Mbak Hani ini juga dia udah sering MC di mana-mana kayak gitu ya, di acara formal ataupun non formal. Hal yang pernah bikin grogi, kalau sekarang udah jarang grogi, sombongnya. Yang pertama, karena belum terbiasa dilihat banyak mata, apalagi ada orang pentingnya. Yang kedua, grogi adalah karena doi yang lagi nonton. Aku lebih leluasa kalau doi nggak kelihatan depan mata pas aku di panggung. BTW, Mbak Hani ini udah bersuami ya, gengs. Yang ketiga, karena mendadak acaranya, jadi persiapan belum maksimal. Yang keempat, grogi karena salah kostum. Terus cara mengatasi grogi atau demam panggungnya, yang pertama, biasanya datang 1 atau 2 jam atau bahkan 3 jam sebelum acara dimulai untuk mengenali situasi biar terbiasa dengan kahanan guys gitu. Mungkin nginep sekalian juga bisa ya Mbak. Yang kedua, persiapan maksimal. Semua hal dipahami secara detail, susunan acara, dan harus latihan terus ngucapin nama orang-orang penting dalam acara. Nah, ini aku juga sempat pernah juga pas di acara Gus Durian itu disuruh MC, dan
nama orang-orang pentingnya tuh banyak banget, takut kalau gelarnya salah kan. Bahkan itu tuh ada kayak yang nama pastor gitu loh, dan aku kan nggak terbiasa menyebut namanya dengan istilah mereka gitu kan, jadi harus latihan dulu. Yang ketiga, nggak usah liatin mata hadirin atau penonton, lihat aja rambutnya atau dahinya. Yang keempat, pastikan konsep acaranya. Penampilan salah satu hal penting, salah satunya makeup dan kostum. Benar-benar pastikan dan persiapkan sesuai acara dan konsep. Yang kelima, tetap latihan di belakang panggung sebelum kita tampil. Yang keenam, banyak latihan ngomong depan kaca. Ikuti gaya MC kesayangan, nonton YouTube, dan selalu tambah pengetahuan. MC kesayanganku siapa ya? Hani Wandira kali ya. Yang ketujuh, terakhir ini, berdoa sebelum kita tampil di panggung. Baiklah, terima kasih Hani Wandira. Ini selanjutnya dari Ari Arsa, penyiar Reca Buntung juga. Secara pribadi, public speaking dan siaran atau announcing itu beda sih, karena emang benar. Jadi gini, yang aku wawancara memang kebanyakan adalah penyiar-penyiar, tapi kenapa aku meminta mereka untuk memberikan masukan tentang public speaking, karena mereka itu juga orang yang suka public speaking juga gitu loh. Jadi public speaker, announcer, tapi juga public speaker gitu. Makanya pada tak tanyain mereka. Nah, terus yang pertama, yang membuat aku grogi dulu itu karena diriku sendiri. Aku nggak yakin akan kemampuanku pada saat itu yang on air lebih dulu. Jadi dia kan masuk Reca Buntung tuh ada 3 orang gitu kan. Nah, dia tuh yang on airnya paling cepat. Nah, dia grogi karena itu, nggak yakin. Aku meragukan kemampuanku sendiri. Maka dari itu aku nervous banget ketika pertama kali siaran. Dan menurutku lebih grogi siaran radio daripada harus public speaking di depan ratusan orang. Karena tekanannya atau pressure-nya tuh beda. Kalau aku lebih grogi mana ya? Ya mungkin karena aku udah terbiasa dulu di radio yang sebelumnya juga pernah. Aku lebih grogi ketika ngomong di ratusan. Tapi ya karena udah terbiasa jadi enggak sih. Kalau dulu mungkin iya, lebih ke banyak orang. Yang kedua, cara mengatasi grogi kalau ngomong di depan umum bukan pas siaran ya. Yang pertama adalah pemanasan dulu. Pemanasan suara dan pemanasan materi. Materinya digodok, dipanasin. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga, ingat tujuan kita berpublic speaking untuk berbagi ilmu dan hal-hal positif. Mantap, luar biasa Anda Bapak Ari Arsa. Oke, terima kasih untuk Ari Arsa ya. Yang selanjutnya ini dari Mei Damara. Kalau Mei Damara ini yang bikin grogi ngomong di depan publik itu adalah takut salah ngomong. Lah ini kayak Eki juga ya, takut dicap nggak smart, takut dibully, takut belibet, wes pokoknya takut gitu. Dan nggak pede karena style, karena cara ngomongnya, nggak pede cara menyampaikannya. Terus yang kedua, cara mengatasinya adalah kalau aku dulu itu sering dengar kayak gini, anggap aja di depan kamu nggak ada siapa-siapa. Tapi sekarang aku bikin kebalikannya. Justru kalau nggak ada siapa-siapa, aku kayak ngomong sama benda mati dong, nggak ada tantangannya. Justru aku akan menganggap mereka ada. Karena dengan begitu aku akan dianggap ada oleh mereka. Cara lain yang unik untuk mengatasi grogi adalah makan. Ini aku setuju banget sih. Soalnya kalau nggak makan ya ndredeg guys, jadi malah semakin nggak pede nanti. Itu terus ini ada juga dari Ari Asyari Amri ya. Dia penyiar di radio edukasi. Yang pertama dia grogi dulu itu karena belum terbiasa atau belum tahu ilmunya dan takut salah ngomong, sama kayak Eki juga. Yang kedua, cara mengatasi groginya itu adalah dengan berlatih. Seperti kata pepatah, experience is the best teacher. Gunakan kesempatan sebaik mungkin. Ikuti gaya public speaking tokoh favorit kalau ada. Dan tak ketinggalan, jangan lupa terus belajar dan berkembang. Itu dari Ari. Thank you Ari. Terus yang dari Hana Frances memiliki walah-walah. Yang pertama itu dulu karena merasa belum berpengalaman dan masih memiliki rasa malu. Oh, berarti sekarang udah gak punya masalah. Ya ampun, dan belum memahami potensi diri yang ada. Tapi aku menjadi saksi perjalanan Hanafi sih. Jadi dari awal karirnya dia sampai yang sekarang dia nge-MC di mana-mana dengan bayaran yang wow. Dia itu dulu pas awal-awal sebelum kan dia di TV kampus sama aku. Mbak, gimana ya caranya biar aku tuh itu bisa pede? Mbak, gimana ya aku takut. Pokoknya
tapi dia tuh sering pengen jadi MC, pengen jadi presenter, tapi dia tuh masih ragu, masih nggak percaya diri, masih takut-takut kayak gitu loh. Tapi sekarang udah malu-maluin jadinya. Yang kedua, cara mengatasinya dengan terus-menerus mengambil peluang sehingga jam terbang semakin banyak. Setuju banget. Dengan sering berjalannya waktu, kita memahami bahwa diri kita memiliki kelebihan daripada orang lain. Yang sebelumnya, menurut pandanganku itu, aku memandang kelebihanku masih sebagai kekurangan, sehingga masih minder. Dan setelah memahami potensi diri itulah adalah cita-cita yang sebenarnya sesuai dengan passion. Waduh. Tambahan satu lagi, kita memiliki peluang yang sama terhadap orang lain. Orang lain kok bisa melakukannya, loh kenapa kita tidak? Kita kan sama-sama manusia, maka dari itu cari tahulah kenapa dan bagaimana mereka bisa. Mantap Bapak Hanafi. Tapi emang bener sih, Hanafi mungkin dulu dia kan orangnya super duper heboh gitu kan. Dia kan sering banget ngebanyol, padahal aku menilai ini tuh banyolannya sebenarnya dia tuh lucu gitu loh, ini bisa dimanfaatkan, tapi dia tuh kadang malah merasa malu sendiri kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak lah ya, dia udah tahu kalau itu sebenarnya jadi kelebihannya dia. Bahkan aku sendiri yang sampai mikir-mikir gimana sih caranya ngelucu kayak gitu, kok dia bisa segitu mudahnya dapat lucuan, ide-ide lucu kayak gitu. Keren lah Hanafi ya, sukses buat Hanafi. Halo, Assalamualaikum. Saya Rahma Hayuning Dia dari Net TV. Berbicara soal grogi untuk ngomong di depan banyak orang, itu sampai sekarang sih saya masih ngalamin. Faktornya banyak, bisa karena takut salah ngomong, ya takut belibet ya kan. Terus udah gitu mungkin audiensnya adalah ternyata orang-orang penting, pokoknya banyak lah. Tapi ada satu hal yang kalau menurut saya ini bisa bikin keringat dingin bahkan, yaitu ketika saya harus menyampaikan sesuatu yang saya tidak pahami. Itu bisa zonk banget sih kalau buat saya. Makanya kalau menurut saya nih, jurus paling ampuh untuk mengatasi rasa grogi ketika harus berbicara di depan banyak orang, nomor satu itu adalah persiapan. Belajar. Kita harus pahami betul, harus dalami betul materi yang akan kita sampaikan sampai sedalam-dalamnya. Selain materi, kemudian juga audiens misalnya. Kan pasti beda dong cara penyampaian kita ketika audiens kita anak-anak dengan ibu-ibu gitu misalnya. Pasti beda. Cara pendekatannya beda. Bercandaannya juga pasti beda. Cara kita kasih analogi juga pasti beda. Nah, itu harus kita pahami tuh semuanya. Dan yang kedua adalah latihan. Itu nggak bisa ditawar. Lakukan berkali-kali. Ketika kita udah bikin kerangkanya nih ya, tentang apa yang ingin kita sampaikan, itu dilatih terus-terusan berkali-kali. Ibaratnya adalah ketika kita ingin mencapai suatu tempat nih ya kan, dengan selamat, lancar, jaya, pasti rasanya akan mudah buat kita ketika kita melewati jalan itu, rute itu berkali-kali. Jadi kita udah hafal nih belokannya sebelah mana, terus udah gitu patokannya apa, ada tukang bakso lah deket lampu merah, terus ada polisi tidur lah, kita udah hafal. Jadi ibaratnya ketika kita kesana tuh sambil ngelamun gitu juga nyampe gitu loh. Nah, itu sama kayak gitu. Jadi ketika kita sudah mengulang materi itu berkali-kali, itu akan otomatis pluk, nempel di kepala asli. Nggak akan ada di ujung lidah lagi, tapi udah nempel di otak kita tuh, kayak udah kerekam terus. Jadi otomatis ya udah ketika kita ngomong ya kita ngerasa lancar aja, jalan aja terus. Nah, tapi ada sebetulnya satu lagi yang menurut saya justru ini yang paling pamungkas, paling ampuh lah ya. Enjoy. Harus enak. Harus menikmati. Jangan kita ngomong di depan orang itu, aduh rasanya pengen buru-buru selesai nih, aduh udah dong, ayo, paragraf terakhir nih, yes. No, jangan begitu. Nikmati. Kita cerita sama orang
kita kan pede kan, sesuatu yang akan kita sampaikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Itu yang harus kita kasih tahu ke orang-orang, itu yang harus kita yakinkan. Hey, apa yang saya sampaikan ini penting loh, bermanfaat loh. Dengan cara apa? Dengan cara melakukannya pakai hati. Do it with heart, with passion. Gitu loh. Kalau kita bergairah menyampaikannya, gitu kan, bener-bener sepenuh jiwa, itu akan menular ke orang, gitu. Percayalah, energi itu akan menular dan itu akan membuat kita kayak apa ya, kayak nggak sadar kalau sebetulnya kita itu ada di atas panggung sendirian ngomong di depan banyak orang. Ketika kita menikmati itu, rasanya kita tuh kayak ngobrol one on one, dekat dan intim, karena passion itu tadi. Oke, semoga sukses teman-teman. Kalau misalnya memang teman-teman sekarang sedang menghadapi pergulatan batin karena grogi, harus ngomong di depan banyak orang, tapi ingat, ngomong di depan banyak orangnya kalau sekarang lewat video call aja ya, atau conference call, atau lewat telepon. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, jadi itu tadi gengs, pengalaman dari para penyiar yang dulunya itu mereka mengalami masa-masa grogi, tapi mereka sudah bisa bagaimana caranya mengatasi kegrogian itu sendiri. Nah, kalau versiku sendiri aku hampir sama siapa ya? Ya beberapa dari mereka sih. Yang pertama, aku dulu grogi karena takut salah ngomong, takut nanti itu dilihat orang gimana sih, disalahin sama orang. Nah, terus cara mengatasinya, kalau aku yang pertama setuju sih sama Hanafi, banyakin jam terbang. Semakin kita banyak jam terbang atau semakin sering kita ngomong di hadapan umum, lama-lama tuh grogi tuh kayak ya udah gitu, maksudnya sama sekali nggak ada rasa grogi, sama sekali nggak ada rasa deg-degan, bahkan ketika kita berada di depan ribuan orang. Makanya untuk teman-teman yang memang pengen bisa lancar ngomong di hadapan umum atau nggak grogi lagi, misal kalau disuruh MC atau kalau nggak disuruh ya mengajukan diri aja, aku mau dong MC atau aku mau dong moderator, pokoknya kayak gitu. Atau kalau nggak misal di kampus atau di forum-forum kayak gitu, sering-sering aja tanya, meskipun sebenarnya kita tuh nggak ada pertanyaan atau aku tuh nggak mau tanya apa-apa gitu loh, tapi dengan banyak-banyak bertanya itu setidaknya bisa melatih mental kita biar kita tuh bisa ngomong di hadapan orang-orang banyak, di hadapan teman-teman kita kayak gitu. Oke, itu yang dapat aku sampaikan, semoga bisa bermanfaat. And if you like this video, please klik tombol like, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mungkin masih sering grogi ketika berbicara di hadapan umum. And see you in the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung konten positif di YouTube.